Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan ridhonya, hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana aman, tentram, dan tetap terjaganya persatuan bangsa yang kuat. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas terselenggaranya rapat paripurna guna menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau disingkat KEM PPKF tahun 2026. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, KEM PPKF tahun 2026 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026. Pada forum yang baik ini dan karena bulan Syawal belum lama berlalu, izinkan kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin secara tulus. KEM PPKF tahun 2026 disusun oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan KEM PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini. Globalisasi dan semangat kerjasama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerjasama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia Kedua yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara barat, dalam hal ini Amerika Serikat. Blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antar negara telah ditinggalkan dan tidak lagi dihormati. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi sistem ekonomi globalisasi, sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor, import, serta mendorong aliran modal keluar atau capital outflow, yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi. Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 dapat dibandingkan atau setara dengan tingkat tarif ekstrim tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 125 tahun yang lalu. Jarum sejarah dunia seakan berputar balik, mundur 1 abad ke belakang di Amerika Serikat, atau bahkan mundur ke abad 16 hingga 18, sewaktu kebijakan merkantilisme
mendominasi dunia. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan dalam 2 minggu terakhir juga perlu kita simak bersama. Dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi. Peranan World Trade Organization atau WTO yang diciptakan sebagai tempat negosiasi untuk dispute atau persengketaan dagang antar negara secara de facto tidak berjalan. Dinamika proses ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan, dan bahkan perang militer antar negara. Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Apabila dibandingkan dengan data triwulan yang sama tahun 2024 tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year. Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2% sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year. Yang bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3% di triwulan kedua tahun lalu. Triwulan pertama Amerika Serikat mengalami kontraksi akibat import yang melonjak. Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8%, atau artinya 0,5% lebih lemah dari proyeksi sebelumnya, sebelum perang tarif dimulai. Untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3% atau 0,3% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif dimulai. Negara-negara yang ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7%, Thailand 1,1%, Vietnam 0,9%, dan Filipina 0,6% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%, turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi
agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Semua ikhtiar ini tentu dijalankan dengan tetap menjaga APBN terjaga sehat, kredibel, dan efektif. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Hari ini tanggal 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati sebagai awal pergerakan nasional melawan kolonialisme yang eksploitatif dan jelas tidak adil. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal kebangkitan nasional dan semangat perlawanan terhadap penjajahan yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Kini, 1 abad kemudian dunia kembali berubah akibat kebijakan proteksionisme seperti tarif dagang tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional. Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting dan perlu diperkuat dan dijaga di tengah gejolak global dan persaingan yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, persaingan geopolitik dan ideologi, ekonomi, sektor keuangan akan semakin menantang dan makin kompleks. Persaingan ini berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan terus kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, serta memperkuat pertahanan semesta. Sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang strategis dan berbasis daya saing tinggi yang mampu menarik modal nasional dan global secara produktif. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas terjadi. Sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui program pendidikan, terutama berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan lebih tinggi. Program kesehatan universal atau semesta menjadikan akses dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang makin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Perluasan dan penguatan jaring pengaman sosial memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok yang rentan dan tidak mampu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang melalui berbagai program intervensi lengkap, baik melalui program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, hingga program sekolah rakyat untuk anak tidak mampu, usaha kecil menengah dan koperasi, penguatan ekonomi di level akar rumput akan terus diperkuat termasuk melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh desa dan kelurahan. Petani, nelayan, dan buruh menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, mereka adalah tulang punggung ekonomi kita yang juga menghindarkan dampak negatif globalisasi
dalam bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat besar, kemunduran kesejahteraan yang akan menimbulkan destabilisasi sosial politik. Hal ini terjadi bahkan di negara yang paling kuat seperti Amerika Serikat. Globalisasi tanpa afirmasi menimbulkan petaka sosial politik. Membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua adalah sesuai dan menjadi mandat dari azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak mudah dan tidak sederhana. Berbagai tantangan dan hambatan harus kita atasi, termasuk hambatan struktural yang perlu penanganan konsisten, tekun, efektif dalam jangka menengah dan panjang. Berbagai tantangan struktural Indonesia antara lain bonus demografi yang semakin terbatas dan kecenderungan usia penduduk menua. Pergeseran aktivitas ekonomi menuju ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat mendisrupsi seluruh kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang harus terus kita tingkatkan. Dan keempat, pengelolaan sumber daya alam yang harus dilandasi tata kelola yang baik, bersih, serta efisien dan kompetitif. Kelima, sektor keuangan yang masih terbatas dan dangkal yang menghambat kemajuan industri dan perkembangan jasa pelayanan. Dan yang keenam, ancaman perubahan iklim yang harus terus kita antisipasi dan mitigasi. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan, dan para Bapak Ibu anggota Dewan yang kami muliakan. Di tengah guncangan global dan tantangan yang sangat berat ini, kita patut bersyukur. Pada triwulan 1 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%. Capaian tersebut perlu diperkuat agar momentum pertumbuhan dapat terus berlanjut. Langkah reformasi struktural, kebijakan dan kelanjutan program hilirisasi dengan meningkatkan ekspor dan memberi nilai tambah yang lebih tinggi perlu terus dilakukan. Perbaikan iklim investasi, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi swasta menjadi faktor penting. Dukungan terhadap UMKM dan koperasi perlu terus diperkuat untuk memperluas basis ekonomi domestik kita. Di sisi lain, stabilisasi harga melalui pemanfaatan instrumen APBN untuk menjaga inflasi tetap rendah dan harga-harga terjangkau masyarakat perlu untuk diteruskan. Nilai tukar petani dan nelayan menjadi penting untuk ditingkatkan. Instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sehat adalah APBN yang sehat dan kredibel. Pada kuartal 1, kita menghadapi tantangan dengan pertumbuhan investasi yang hanya tumbuh 2,12%. Meskipun demikian, trajektori ke depan dari investasi diyakini masih akan kuat melalui program hilirisasi dan juga menarik investasi serta terjadinya perubahan konstelasi global yang harus menjadi pemicu untuk kesempatan investasi di dalam negeri. BUMN kita harus mampu menarik investasi, bukan dalam hal ini justru berkompetisi untuk mengurangi investasi. Termasuk di dalamnya Danantara yang perlu untuk terus meningkatkan kinerja di dalam rangka untuk menarik investasi secara efektif. Ekspor kita di kuartal pertama masih tumbuh 6,78% year on year. Terutama didukung ekspor non-migas, terutama komoditi yang terkait hilirisasi, yaitu besi dan baja, serta mesin serta peralatan elektronik. Pemerintah terus suportif mendukung dan menjaga ketahanan ekspor Indonesia.
Dalam jangka pendek dilakukan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat maupun upaya perluasan pasar ekspor kita. Dalam jangka menengah, struktur produksi terus diperkuat agar semakin mengarah pada produk ekspor bernilai tambah tinggi. Sektor manufaktur mampu tumbuh positif 4,55% pada triwulan 1 2025. Ekspor manufaktur konsisten masih ekspansif. Ini mengkompensasi penurunan ekspor pertambangan yang mengalami dampak negatif dari berbagai gejolak dunia. Purchasing Manager Index Indonesia yang mengalami zona kontraksi pada April 2025 harus segera dikembalikan ke zona ekspansif. Penguatan ekspor dilakukan melalui peningkatan kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dengan multiplier terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta memperkokoh struktur perindustrian Indonesia. Sektor pertanian pada kuartal pertama tumbuh sangat tinggi, 10,52%. Ini memperkuat optimisme menuju ketahanan pangan. Penyederhanaan tata kelola subsidi pupuk melalui pemangkasan 145 regulasi yang telah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk di level petani, menjadi salah satu momentum perbaikan yang signifikan. Langkah strategis ini secara timing bertepatan dengan perkembangan cuaca kita yang telah berkontribusi terhadap kenaikan produksi dan produktivitas petani. Produksi beras nasional periode Januari hingga Maret meningkat 51% year on year. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Lebih lanjut, data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 adalah yang tertinggi di ASEAN. Secara keseluruhan, boleh tepuk tangan untuk partai yang mendukung petani. Produksi di tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8% dari produksi tahun sebelumnya. Daya tahan dan resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari konsistensi upaya pemerintah menjaga tingkat harga pada level yang ideal. Inflasi Indonesia termasuk yang paling rendah dibanding negara lain. Termasuk pada saat gejolak harga pangan terjadi di tahun 2023-2024, Indonesia mampu menjaga inflasi rendah. Pada perkembangan terkini inflasi yang terlihat dari indeks harga konsumen berada pada level 1,95% year on year. Inflasi inti ada pada tingkat 2,5%, mencerminkan permintaan dan daya beli masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi di kelompok volatile food berada pada 0,6% dan inflasi administrasi atau yang berasal dari administered price sebesar 1,25%. Hal ini merupakan hasil dari koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Kedepan inflasi diperkirakan tetap terkendali pada rentang 2,5% plus minus 1 pada tahun 2026. Di tengah gejolak perekonomian global yang sangat menantang, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 akan terus dijaga untuk dapat responsif dan efektif menstabilkan ekonomi dan melindungi masyarakat serta dunia usaha. Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari hingga Maret berturut-turut hingga Maret
pada bulan April mengalami turnaround atau perubahan. Bulan April APBN mengalami surplus sebesar 4,3 triliun rupiah. Keseimbangan primer surplus atau positif 173,9 triliun rupiah dan posisi kas negara surplus 283,6 triliun dari Silpa, total kas negara di atas 600 triliun. Realisasi penerimaan terus menunjukkan tren penguatan. Pendapatan negara mencapai 810,5 triliun rupiah atau 27% dari target. Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menunjukkan adanya tren penguatan meskipun dihadapkan pada berbagai guncangan. Belanja negara terrealisir sebesar 806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat. APBN tetap akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha. Ibu pimpinan dan para anggota yang kami muliakan, dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis, serta tantangan struktural yang masih kita hadapi di dalam negeri, namun dengan fokus untuk terus menciptakan kemajuan yang konsisten, maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang. Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi dan sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. Langkah-langkah yang akan dilakukan dan sedang terus dilakukan adalah stabilisasi ekonomi, terus ditingkatkan, baik melalui diplomasi perdagangan, peningkatan investasi melalui negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor, termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program perlindungan dan juga memperkuat perlindungan sosial. Ketiga, menjaga APBN agar tetap terus sehat, kredibel, dan berkelanjutan, dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, dan PNBP. Menjaga defisit dan utang secara hati-hati dan prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta terus menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas APBN. Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN dan dana tara terus dilakukan. Indonesia terus memelihara posisi non-blok dalam suasana persaingan global yang cenderung mencari blok. Melalui diplomasi proaktif dan negosiasi secara strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara penting lainnya akan membuahkan situasi yang menjaga kepentingan Indonesia. Indonesia melakukan pertemuan dan pembahasan untuk dapat menjaga proses negosiasi yang komprehensif
dan berfokus pada penguatan ketahanan energi, akses pasar, dan tarif yang kompetitif, serta percepatan deregulasi untuk mengembangkan rantai nilai melalui kerjasama industri strategis. Negosiasi yang mencapai win-win solution dipastikan tetap akan menjadi prinsip penting untuk menjaga kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa. Kepentingan nasional tetap dijaga dengan terus mengutamakan transfer teknologi, inovasi, baik di sektor kesehatan, pertanian, energi, dan bahkan sektor militer. Sebagai upaya penguatan dan mitigasi dampak negatif dari tarif Presiden Trump, pemerintah juga memperluas penetrasi ekspor produk unggulan di kawasan potensi lainnya, termasuk ASEAN Plus 3, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina, BRICS, dan Eropa. Proses negosiasi mencari pasar baru bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, namun tidak berarti mustahil untuk diwujudkan. Segenap komponen bangsa, baik di internal pemerintah dengan DPR maupun berbagai stakeholder dunia usaha perlu untuk ditingkatkan semangat bekerja bersama dan bekerja sama. Ini adalah semangat kebangkitan nasional yang terus perlu kita nyalakan dan tidak boleh padam sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Ibu dan Bapak anggota Dewan yang kami muliakan, Ibu Ketua dan pimpinan Dewan yang terhormat, dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan. 1. Ketahanan pangan, 2. Ketahanan energi, 3. Makan bergizi gratis, 4. Program pendidikan, 5. Program kesehatan, 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, 7. Pertahanan semesta, dan 8. Akselerasi investasi dan perdagangan. Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN 2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Perkuatan rantai pasok dan hulu hingga hilir, serta menggunakan instrumen kebijakan terutama fiskal untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, dan perluasan lahan pertanian, serta penyediaan benih unggul dan peningkatan serta penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menjaga pasokan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan 2 hal yang cukup menantang namun harus dilakukan. APBN juga mendorong akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha serta penguatan lumbung pangan. Kedua, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan lifting minyak dan gas, serta menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbagai program seperti melanjutkan program B40 menuju transisi B50 ditopang dengan dukungan fiskal. Kebijakan ditopang untuk investasi infrastruktur dan distribusi bahan bakar nabati, pengujian teknologi kendaraan, serta pengembangan ekosistem energi terbarukan. Pemerintah akan memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bahkan waste to energy. Ketiga, memperkuat efektivitas program makan bergizi gratis untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini.
Program MBG didesain untuk meningkatkan gizi, memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kualitas makanan harus terus dijaga semakin baik. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan memaksimalkan multiplier atau efek pengganda di bidang ekonomi. Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Penguatan kualitas tenaga pengajar dan penguatan pendidikan vokasi akan terus didukung. Program unggulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk peningkatan program jaminan kesehatan nasional sebagai asuransi kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meminimalkan beban biaya kesehatan di tingkat masyarakat. Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil. Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara 181 triliun hingga 228 triliun rupiah. Prioritas keenam, memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan mengakselerasi ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. Upaya tersebut akan direalisir melalui akselerasi desa mandiri, serta penguatan koperasi di tingkat desa kelurahan dengan terbentuknya koperasi merah putih dan UMKM di dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan masyarakat. Program prioritas ketujuh adalah perkuatan pertahanan semesta. Ini untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik. Upaya penguatan pertahanan semesta menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan terus meningkatkan pemberdayaan industri strategis dalam negeri, memperkuat komponen cadangan. Kapasitas sumber daya manusia dalam penguatan teknologi ditingkatkan dan keamanan cyber diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara. Dan prioritas ke-8, mengakselerasi investasi serta peningkatan daya saing di dalam perdagangan ekonomi global dan penguatan global value chain. Pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN Indonesia di tingkat nasional atau bahkan di tingkat global. Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas.
diisi sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para expert di level internasional. Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, akuntabel, dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Dan antara menerima mandat untuk menjalankan perbaikan operasional BUMN dan meningkatkan kualitas investasi. Untuk fungsi operasional dan antara sebagai super holding BUMN membangun sinergi dan efisiensi antar berbagai entitas BUMN. Dengan demikian aset negara dapat dikelola secara terintegrasi, produktif, dan konsisten, mendukung agenda pembangunan. Sebagai fungsi investasi dan antara menjadi pengelola investasi aset dan dana pemerintah untuk mengakselerasi investasi produktif sesuai prioritas pembangunan. Untuk fungsi ini dan antara mengoptimalkan peranannya di dalam menarik investasi swasta baik nasional maupun internasional. Fokus investasi diarahkan pada sektor terkait hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian. Pemerintah tetap menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dan terintegrasi untuk memperkuat rantai nilai industri nasional dengan berdasarkan azas kompetitif. Selain itu, strategi investasi diarahkan lebih produktif, mendorong melalui kualitas SDM, mengadopsi teknologi yang lebih efisien, serta perbaikan regulasi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan incremental capital output ratio atau ICOR sebagai rasio yang mencerminkan produktivitas efisiensi dibandingkan nilai tambah terhadap perekonomian akan dapat ditekan semakin rendah. Artinya perekonomian makin kompetitif dan produktif. Dengan terlaksananya 8 strategi kebijakan tersebut, niscaya dan insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, APBN akan terus dijaga sehat dan kredibel melalui reformasi fiskal, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, inovasi pembiayaan, dan mendorong kinerja serta pemerataan kemajuan ekonomi. Dari sisi pendapatan negara dilakukan langkah yang seimbang antara meningkatkan penerimaan pajak dan perpajakan dengan menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Optimalisasi perluasan basis pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data dan risiko, termasuk penggunaan Cortex di dalam mengelola data dan perbaikan kebijakan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan, seiring dengan implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya mengintegrasikan teknologi dengan peningkatan kerjasama antar instansi dan antar lembaga. Penerapan Global Taxation Agreement menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan basis pajak melalui perpajakan korporasi multinasional yang seimbang dan adil. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif dan terukur untuk sektor strategis agar akselerasi transformasi ekonomi dapat terus dilakukan. Berbagai kebijakan itu akan meningkatkan pendapatan negara
tahun 2026 antara 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui langkah efisiensi, belanja operasional, dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi kesejahteraan. Program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, koperasi desa dan kelurahan merah putih akan didukung melalui instrumen belanja yang efektif. Kebijakan subsidi energi dan non-energi terus disempurnakan agar semakin tepat sasaran, selaras dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos. Pemerintah akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif. Perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara pada tahun 2026 dialokasikan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB. Dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan dan dinamika global, kebijakan fiskal terus dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur. Defisit fiskal 2026 dijaga pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB. Kebijakan APBN atau fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi counter cyclical. Pimpinan di sini ada yang menulis disertasi counter cyclical, Pak. Yang efektif dan dari sisi timing pelaksanaan menjadi penting. Dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat. Keberlanjutan fiskal perlu dipastikan karena APBN adalah instrumen andalan dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan hingga terus Indonesia mencapai tujuan bernegara. Pembiayaan fiskal terus dijaga secara inovatif, prudent dan sustainable melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman dan prudent. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan BUMN termasuk dan antara PLU dan Special Mission Vehicle. Memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dan yang keempat, meningkatkan akses pembiayaan investasi dan modal kerja dan atau rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM. Dan yang kelima, mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sustainable. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, di tengah berbagai dinamika global, pertumbuhan ekonomi 2026 juga akan dihadapkan pada berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045. Dengan pertimbangan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6% hingga 7,2%. Ini ada didukung dengan spread yang menarik dan trust dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik. Minat
beli investor di pasar surat berharga negara akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas baik di surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2026 diperkirakan antara kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar. Inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5% dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi supply dan demand. Dengan tensi gejolak politik dan perlemahan ekonomi global, harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia pasti terpengaruh. Minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara 60 hingga 80 dolar per barel. Lifting minyak di 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari. Upaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas terus dilakukan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan ditargetkan turun pada rentang 6,5 hingga 7,5% pada tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% hingga 4,96%, dan pada tahun 2026 di 4,5 hingga 5%. Rasio Gini ditargetkan terus membaik pada rentang 0,377 hingga 0,38 pada tahun ini dan tahun depan 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia ditargetkan membaik di 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami muliakan, demikianlah pengantar keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, pandangan kritis dari seluruh anggota Dewan dan pimpinan DPR dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan di dalam rangka untuk menyusun RAPBN tahun 2026 yang sangat penting dan strategis. Semoga kita semua bisa saling terus mendukung dalam kebaikan untuk membangun Indonesia yang penuh dedikasi dan keikhlasan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Mari kita kobarkan terus semangat kebangkitan nasional untuk mendharma baktikan segenap potensi bangsa dan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa di dalam menjalankan tugas negara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka.
Terima kasih kepada Saudari Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 18 Maret 2025, pandangan fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Oleh karena itu kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, sebelum menutup rapat paripurna hari ini, kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI beserta jajaran, untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.